dikenal berkat situ lengkong dan upacara adat Nyangku. Panjalu Ciamis juga dikenal dengan mitos Maung Panjalunya. Maung berarti harimau dalam bahasa Sunda. Mitos ini berkembang di kalangan masyarakat Panjalu zaman dulu dan mungkin masih dipercaya oleh sebagian orang hingga saat ini. Konon orang Panjalu yang keturunan Maung Panjalu dicirikan dengan kuku tangannya yang mirip kuku harimau, dan apabila bertemu dengan harimau betulan, maka si harimau betulan akan ketakutan. Mitos Maung Panjalu berasal dari cerita Babat, yaitu Babat Panjalu. Alkisah seorang putri kerajaan Sunda Pajajaran bernama Dewi Sucilarang dipinang oleh seorang pangeran dari Majapahit bernama Pangeran Gajah Wulung. Setelah menikah, sang putri pun diboyong ke Majapahit oleh sang suami yang disebut dalam kisah tradisional sebagai putra Prabu Brawijaya. Beberapa waktu kemudian sang putri mengandung. Nampaknya ia tak terlalu betah tinggal di kerajaan Majapahit. Maka ketika kandungannya mendekati usia melahirkan, ia meminta izin untuk dapat melahirkan di tanah kelahirannya, yaitu di Sunda. Meski berat hati, Pangeran Gajah Wulung mengizinkan permintaan sang istri. Kemudian diperintahkanlah pasukan untuk mengantar Dewi Sucilarang ke Pajajaran. Menjalani perjalanan yang sangat panjang tersebut, di tempat-tempat yang aman dan nyaman, rombongan kerap berhenti untuk beristirahat. Hal tersebut juga dilakukan ketika memasuki kawasan hutan Panumbangan, yang pada saat itu masuk wilayah kerajaan Panjalu. Di sebuah tempat iring-iringan memutuskan untuk mendirikan tenda. Tidak diduga, di tempat tersebut sang putri melahirkan sepasang anak kembar. Meski dalam keadaan darurat, kedua bayi dapat dilahirkan dengan selamat. Yang laki-laki kemudian dinamakan Bungbang Larang, dan yang perempuan dinamakan Bungbang Kancana. Selesai persalinan, ari-ari kedua bayi dimasukkan ke dalam sebuah pendil tanah liat dan diletakkan di atas sebuah batu besar. Beberapa hari kemudian, rombongan melanjutkan perjalanan hingga sampai di Keraton Pajajaran. Kedua anak kembar tersebut kemudian tumbuh di Keraton Pajajaran. Prabu Siliwangi sang kakek sangat menyayangi mereka. Namun semakin beranjak remaja, ada perasaan yang terus mengganggu pikiran mereka, yaitu keinginan untuk bertemu dengan sang ayah di kerajaan Majapahit. Karena usia mereka yang masih kecil, sang kakek Prabu Siliwangi tidak mengizinkan keduanya untuk pergi, menunggu hingga usia mereka dewasa. Namun rasa penasaran terus mengganggu pikiran kedua remaja tersebut. Akhirnya, keduanya sepakat untuk pergi dengan diam-diam. Maka pada waktu yang telah ditentukan, berangkatlah mereka meninggalkan keraton menuju ke arah timur. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka tiba di sebuah hutan belantara di kaki Gunung Sawal. Karena merasa lelah dan haus, di tempat tersebut keduanya berhenti untuk beristirahat. Saat mencari sumber air, kedua remaja tersebut menemukan sebuah pendil di atas sebuah batu besar. Ternyata pendil tersebut adalah tempat menyimpan ari-ari mereka ketika lahir dulu. Tentu saja mereka tak mengetahuinya. Melihat pendil tersebut berisi air, Bungbang Larang yang sangat kehausan langsung meminumnya dengan mendekatkan pendil ke mulutnya. Namun keajaiban terjadi. Kepala pendil tersebut tiba-tiba membesar dan mencaplok kepala Bungbang Larang sehingga tidak bisa lepas. Di tengah kebingungan dengan apa yang terjadi, Bungbang Kancana kemudian menuntun sang kakak untuk mencari pertolongan. Mereka berjalan terus ke arah timur, sehingga bertemu seorang kakek bernama Aki Ganjar. Oleh kakek tersebut, keduanya disarankan untuk menemui seseorang sakti yang tinggal di utara. Orang tersebut bernama Aki Garahang. Dia adalah seorang pendeta Hindu, bergelar Pandita Guna Wisesa Wiku Trenggana. Oleh Aki Garahang, pendil tersebut dipecahkan dengan sebuah kujang.
sehingga terbelah menjadi dua. Konon kujang tersebut sampai kini masih tersimpan di pasucian Bumi Alit. Keajaiban kembali terjadi. Pendil yang terbelah itu kemudian membentuk sebuah selokan dan kulah atau kolam. Selokan tersebut selanjutnya dinamakan Cipang Buangan, sedangkan kulahnya dinamakan Pang Buangan. Sebagai ungkapan terima kasih, kedua remaja kembar itu pun memutuskan untuk mengabdi di Padepokan Aki Garahang sebelum melanjutkan perjalanan ke Kerajaan Majapahit. Suatu hari, Aki Garahang hendak bepergian untuk sebuah keperluan. Untuk itu, ia menitipkan padepokannya kepada Bung Banglarang dan Bung Bang Kancana. Sebelum pergi, sang pendeta berpesan agar kedua remaja tersebut tidak mendekati kulah Pangbuangan yang letaknya tidak jauh dari padepokan tersebut. Namun larangan itu tak diindahkan oleh kedua remaja tersebut. Sepeninggal sang pendeta, keduanya tak bisa menahan diri untuk mendatangi kulah terlarang itu. Kulah Pangbuangan ternyata sangat indah dan berair jernih. Di dalamnya dipenuhi ikan berwarna-warni. Melihatnya, Bung Banglarang tak sabar untuk segera saja menceburkan diri ke dalam kulah itu. Sementara sang adik hanya membasuh kedua tangan dan wajah sambil merendamkan kedua kakinya. Betapa terkejut keduanya kemudian saat Bung Banglarang naik ke darat. Wajah dan seluruh tubuhnya telah ditumbuhi bulu lebat seperti seekor harimau. Demikian juga dengan Bung Bang Kancana. Ketika melihat tubuhnya di permukaan air, wajahnya telah berubah, sehingga tak sadar menceburkan diri ke dalam kulah. Keduanya pun kini berubah menjadi dua ekor harimau kembar, jantan dan betina. Ketika Aki Garahang pulang dan mendapati dua ekor harimau di padepokannya, ia sangat terkejut. Hampir saja kedua harimau itu dibunuhnya, karena dikira telah memangsa Bung Banglarang dan Bung Bang Kancana. Namun kemudian ia segera maklum dengan apa yang terjadi. Ia pun tak bisa berbuat apa-apa. Aki Garahang berpendapat bahwa kejadian itu sudah menjadi kehendak yang kuasa. Aki Garahang kemudian menasihati keduanya dan berpesan agar mereka tidak mengganggu orang Panjalu beserta hewan peliharaannya. Bila melanggar, mereka akan mendapat kutukan darinya. Kedua anak harimau Jejadian itu kemudian berjalan tak tentu arah hingga sampai di Cipanjalu, yang merupakan kebun milik Keraton Panjalu yang ditanami aneka sayuran dan buah-buahan. Di bagian hilirnya terdapat pancuran tempat pemandian keluarga kerajaan. Ketika sedang berjalan di kebun tersebut, kaki mereka tak sengaja terjerat oleh sulur-sulur tanaman paria oyong, sehingga jatuh ke dalam gaul. Hal itu menyebabkan aliran air ke pemandian di bagian hilir tersumbat oleh tubuh mereka. Keesokan harinya, Prabu Sanghyang Cakradewa terheran-heran ketika melihat pancuran di pemandiannya tidak mengeluarkan air. Ketika diperiksa, ia sangat terkejut melihat ada dua harimau kecil yang menyumbat saluran air. Hampir saja kedua harimau itu dibunuh oleh sang Prabu karena khawatir membahayakan masyarakat. Namun setelah mengetahui bahwa keduanya adalah jelmaan putra-putri kerajaan Pajajaran, sang Prabu menjadi iba. Ia pun kemudian menyelamatkan keduanya dari himpitan saluran air. Sebagai tanda terima kasih, kedua harimau itu bersumpah di hadapan sang Prabu untuk tidak mengganggu orang Panjalu dan keturunannya. Bahkan bila diperlukan, mereka bersedia datang menolong dan melindungi orang Panjalu yang berada dalam kesulitan. Namun terdapat kekecualian. Perlindungan tidak akan diberikan kepada mereka yang meminum air dengan cara menenggak langsung dari tempat air minum, yang menanam atau memakan paria oyong, serta yang membuat gaul. Orang-orang tersebut berhak menjadi mangsa harimau Jejadian tersebut. Selanjutnya, kedua harimau kembar itu melanjutkan perjalanan hingga tiba di Keraton Majapahit, di mana sang ayah ternyata telah bertahta sebagai raja.
Sang Prabu sangat terharu dengan kisah perjalanan kedua putra-putri kembarnya. Ia kemudian memerintahkan Bung Banglarang untuk menjadi penjaga di keraton Pajajaran. Sedangkan Bung Bang Kancana diberi tugas untuk menjaga keraton Majapahit. Pada waktu-waktu tertentu, kedua saudara kembar ini diperkenankan untuk saling menjenguk. Maka menurut kepercayaan masyarakat